Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Suryaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 32 Jelutung, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan tugas guru penggerak saya, yakni modul 2.1 tugas 2.1.A.3, mulai dari diri sendiri, refleksi individu, pembelajaran berdiferensi. Semoga tugas saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu calon guru penggerak lainnya. Pertanyaan pemantik pertama adalah bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan pemantik ini sangat menarik bagi saya. Bagaimanakah kelas yang Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda? Tentu di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan jawaban-jawaban yang perlu saya sampaikan di tugas saya berikut. Yang pertama, saya adalah guru kelas di SD Negeri 32 Jelutung yang saat ini mengampu di kelas 6. Guru kelas selain dituntut untuk mengajar berbagai mata pelajaran, juga dituntut untuk dapat menguasai pembelajaran yang ada di dalam kelasnya dengan berbagai karakteristik dan gaya belajar siswa yang bermacam-macam. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengenal bakat, minat, kegemaran, profil belajar, lingkungan keluarga, serta berbagai aspek yang lainnya. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda-beda? Nah, di sini yang saya lakukan adalah untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Saya akan melakukan yang pertama, melakukan asesmen diagnostik guna melakukan atau mengetahui kemampuan awal murid. Yang kedua, melakukan diskusi ringan berupa wawancara atau mengobrol santai kepada siswa untuk mengetahui minat belajar mereka. Yang ketiga, melakukan observasi guna mengetahui profil belajar siswa. Yang keempat, setelah data saya dapat, saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar seluruh murid. Yang kelima, melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu, dan yang terakhir adalah membuat catatan kecil untuk refleksi dan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Bayangkanlah kelas yang Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Dalam proses belajar mengajar, tentu saja perlakuan saya terhadap setiap siswa berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Contohnya, murid yang memiliki kemampuan lebih
dan biasa menyelesaikan masalah lebih cepat daripada siswa yang lain. Biasanya saya menyediakan materi tambahan untuk menambah wawasannya. Sedangkan untuk siswa yang kurang, biasanya saya memberi waktu lebih dan mendampingi hingga siswa tersebut mampu memahami materi hari itu. Sedangkan dampak lain dari kegiatan yang saya lakukan adalah siswa yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan siswa yang lain tidak akan merasa terganggu, terbebani, dan tidak akan membuat kegaduhan di kelas setelah lebih awal menyelesaikan tugas. Sedangkan bagi murid yang berkemampuan kurang dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik dan menyeluruh. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Nah, tantangan-tantangan yang saya hadapi di kelas saya lumayan banyak Bapak Ibu, namun saya merangkumnya menjadi inti-intinya saja. Dan selanjutnya, tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran misalnya, yang pertama dalam penyusunan materi pembelajaran yang membutuhkan waktu relatif agak lama dibandingkan penyusunan materi sebelumnya. Yang kedua, KBM di kelas membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sehingga kadang waktu yang ada tidak mencukupi. Yang ketiga, adanya target pencapaian materi yang harus selesai namun terkadang membuat pembelajaran tidak menjadi optimal dalam hasilnya. Sedangkan tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada yaitu yang pertama, menggunakan materi yang sudah ada dan menambah beberapa saja materi yang dirasa perlu dari sumber yang lain. Sedangkan yang kedua, meringkas materi semudah mungkin sehingga mudah dipahami dan alokasi waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Yang ketiga, memberi tambahan materi melalui video. Jika mendapat materi yang agak sulit dan perlu waktu yang agak lama, saya memberi tugas rumah kepada siswa. Nah, menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan keragaman murid, menurut saya tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar setiap masing-masing murid. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi dan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid. Yang keempat, senantiasa melakukan evaluasi, refleksi setiap kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, itu saja dari saya tentang tugas saya pada kesempatan hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.